Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang sedang bersiap-siap untuk mengikuti ujian CBT maupun OSCE Departemen Ilmu Penyakit Mulut. Saya Dewi Zakiawati, selaku koordinator klinik IPM, akan membantu adik-adik untuk menjelaskan bagaimana sih teknis ujian CBT dan OSCE di Departemen IPM ya. Bismillah. Nah, ini merupakan hal-hal umum yang harus adik-adik persiapkan ya. Jadi pertama, kita akan memakai dua device, terutama untuk yang OSCE. Gitu. Namun yang CBT juga sama, hanya dua device-nya itu mungkin yang satu adalah laptop untuk mengerjakan ujiannya, dan yang satu adalah handphone supaya kita bisa memantau adik-adik, gitu ya. Jadi pertama nih untuk laptopnya tolong diletakkan kurang lebih 50 cm ya, dan baterainya usahakan sudah full nih ya. Jadi jangan sampai nanti di tengah ujian minta izin untuk charger misalnya. Nah, kemudian ini ya tadi yang saya katakan ya, mobile phone ini untuk monitoring, tapi yang mobile phone ini sounds-nya di off. Jadi waktu misalnya adik-adik masuk melalui Zoom, nah di pilihan masuk Zoom-nya itu jangan jangan mengizinkan untuk masuk menggunakan sound atau audio ya. Jadi audionya dari awal sign in itu sudah not allow gitu ya. Kalau di allow, walaupun nanti di off, kadang-kadang suaranya masih echoing ya. Tuh. Nah ini jangan lupa nih nanti laptop screen-nya sama tangan adik-adik semua itu harus terlihat ya. Nanti saya akan berikan contoh posisinya ya setelah ini ya. Nah, kemudian untuk Zoom-nya ini harus disesuaikan ya namanya, nama lengkap ya. NPM mah tidak perlu, ini untuk kami memantau nama adik-adik saja ya, jadi nama lengkap, jangan nama panggilan ya. Kemudian ini nanti kita akan exam room-nya akan memakai Zoom ya, link-nya biasanya akan diberikan pada hari H. Nah, kemudian untuk absensi ini nanti adik-adik harus isi sebelum ujian dimulai, jangan lupa ya. Nanti kalau diberikan langsung diisi Google Form-nya. Kemudian WhatsApp group, nah ini biasanya kami untuk peserta ujian yang cukup banyak gitu ya, yang perlu kita koordinasikan hal-hal teknis seperti ini. Nah, ini biasanya kita akan membuatkan WhatsApp group, tapi ini sebenarnya opsional, bisa iya, bisa tidak ya. Nah, kemudian ini nih ada Safe Exam Browser ya untuk ujian CBT. Jadi ini semacam pengawas virtual adik-adik nih supaya tidak screenshot atau browsing gitu ya. Ya, saya yakin adik-adik sudah berintegritas tinggi gitu ya, sudah insya Allah jujur-jujur semua, tapi tetap ya kita menggunakan SEB supaya memantau adik-adik juga ya. Kemudian untuk exam paper sama jawabannya sama pilihan jawabannya gitu ya, itu ada di MOOC live.unpad.ac.id ya. Nah, kemudian untuk OSCE nih, ini diharapkan adik-adik mempersiapkan satu kertas putih gitu ya untuk disimpan di atas cover di atas laptopnya. Sorry. Nah ini supaya adik-adik nanti mencegah untuk keinginan gitu ya untuk melakukan print screen atau screenshot gitu ya. Nah kemudian untuk OSCE ini kita exam checklist-nya penguji nanti akan dibantu dengan aplikasi Cognito. Nah, lalu untuk hasilnya nanti kami akan berikan via email ya. Jangan lupa pada saat adik-adik daftar ujian itu pakainya yang Unpad email address ya. Kemudian pastikan koneksi internet di sini lancar, tidak ada gangguan ya. Kemudian kalau misalnya nanti pada saat kalian melaksanakan itu ada gangguan atau apa, mohon maaf kami tidak bisa menambah jam atau durasi ujian kalian, jadi tetap mengikuti ujian teman-temannya yang lain ya gitu. Jadi
silakan itu. Nah, ini juga ya sebenarnya SEB ini mencegah kalian membuka browser-browser yang lain karena sebenarnya pada saat kalian membuka tab lain itu tentu saja akan mempengaruhi performance device-nya dan koneksi internetnya ya. Dan ini ada baiknya sebelum mulai ujian, ini dihapus semua nih cache history atau cookie-nya ya dari browser setting atau apps. Kemudian pastikan ruangannya eh, tenang gitu ya, kemudian cahayanya baik, jangan nanti gelap-gelapan, jadi kami tidak tahu ada apa di sekitarnya gitu ya. Kalau tenang ini supaya kalian juga bisa fokus ya. Nah ini yang tadi saya bilang untuk posisi ya, ini teman kalian sudah pernah melakukannya nih. Jadi satu nih, cahayanya terlihat jelas, kemudian sekitarnya itu tidak banyak hal-hal atau tidak ada orang misalnya ya. Karena ada tuh beberapa kejadian sebelumnya mungkin yang ditemani oleh anggota keluarga begitu ya. Ya sebaiknya jangan ya, nanti mengganggu konsentrasi kalian juga. Nah, mobile phone-nya juga di-mute ya supaya tidak mengganggu apabila ada eh, notifikasi atau telepon masuk. Nah, yang paling penting ini adalah screen-nya itu harus visible, ya harus bisa terlihat sama penguji gitu. Kalian tuh lagi lihat apa di laptop itu gitu ya. Nah, kemudian ini tadi ya ada paper untuk menutup keyboard ya. Jadi supaya tidak bisa print screen ataupun screenshot gitu. Nah, dan ini kedua tangan juga harus terlihat. Nah, ini tolong pada saat ujian tidak perlu lagi diingatkan seperti apa gitu ya. Jadi sudah harus tahu posisinya seperti yang dicontohkan ya, mudah-mudahan ya. Nah, kemudian untuk CBT kita kembali ke CBT ini kalian diharapkan untuk masuk ke ruang tes atau Zoom-nya 30 menit sebelumnya ya, karena biasanya kita harus cek-cek SEB-nya dan lain-lain. Ada saja nanti technical issue yang harus kita selesaikan. Video harus on ya, nanti kami akan berikan 90 pertanyaan dan adik-adik punya 100 menit untuk menjawabnya. Ini soalnya multiple choice ya, namun biasanya dalam bentuk vignette atau cerita gitu ya. Nah, ini jangan lupa nih untuk submit-nya on time. Kalau misalnya adik-adik tidak submit on time, nanti pada saat waktunya sudah habis, itu tidak akan bisa masuk ke sistem kami gitu ya. Kemudian ini penting nih, jadi jangan meninggalkan ruangan sebelum waktu berakhir. Misalnya, aduh saya mau udah mau janjian pasien, atau aduh saya mah 30 menit udah selesai ini. Nah, itu bagaimana adik-adik ya terserah, tapi tidak boleh meninggalkan ruangan sebelum ujiannya berakhir. Jadi pada saat ujian IPM, tolong dikosongkan waktunya sesuai dengan ini, 100 menit tadi ya. Oke, kemudian minimum passing grade kita 70 ya untuk CBT, jadi di bawah itu otomatis kalian harus retake atau daftar lagi untuk ujian di sesi ujian berikutnya gitu ya. Untuk hasil jangan khawatir, kita akan umumkan sehari atau maksimal ya H+1 ya setelah ujian berakhir. Jadi adik-adik udah bisa langsung tahu apakah ujiannya lulus atau tidak. Nah, untuk CBT ini memang sebelum ujian nih saya yakin semua departemen juga sudah melakukan ya. Jadi untuk melakukan install Safe Exam browser-nya ini ya, mudah-mudahan adik-adik sudah menginstal ini dan tidak ada kesulitan ya. Kemudian selama ujian ini loginnya ke MOOC ya. Kemudian nanti akan diberikan passwordnya oleh Pak Heri ya selaku IT Prodi ya. Kemudian ini bisa menemukan CBT ilmu penyakit mulut ya gitu. Nah, jangan menutup SEB-nya pada saat ujian berlangsung. Tapi kalau misalnya ada sesuatu hal, misalnya pada saat ujian itu error atau bagaimana, lapor sama Pak Heri ya. Karena kalau misalnya SEB-nya ditutup, ya itu tidak akan bisa dikatakan mengikuti ujian IPM gitu ya. Nah, kalau untuk OSCE sendiri ini cukup 15 menit sebelum ujian kalian sudah masuk di room ya, di room Zoom-nya. Kemudian videonya on, kemudian ini ya seperti tadi ya, tangannya visible, screen-nya visible seperti itu. Kemudian kalian hanya perlu mengerjakan satu soal vignette saja, tapi memang multiple question ya. Jadi ada beberapa instruksi yang harus kalian ikuti. Waktunya untuk menjawab ini 10 menit, insya Allah bisa ya.
Nah, ini untuk instruksinya bisa dalam bentuk verbal maupun menulis ya. Gitu. Tapi kalau misalnya tidak diminta menulis, jangan menulis gitu. Kalau misalnya ada instruksinya tuliskan, nah itu baru kalian tuliskan. Tapi either way siapkan saja paper dan kertas, tapi tidak dekat tidak ini ya, tidak terlalu dekat nanti dikira ada contekan gitu. Tapi kalau misalnya itu diperlukan, minta izin saja dengan pengujinya untuk mengisi di kertas dan paper tersebut ya. Yang penting adalah baca instruksinya baik-baik. Disuruh verbalkan, verbalkan. Disuruh tuliskan, tuliskan. Gitu ya. Jadi jangan terbalik-balik. Disuruh tulis malah diverbalkan atau sebaliknya. Untuk OSCE ini minimum passing grade-nya 75 ya, 75. Ya, tidak terlalu sulit insya Allah kalau kalian sudah latihan ya. Insya Allah bisa ya. Kemudian hasilnya juga biasanya kami akan lakukan di hari yang sama atau maksimal H+1 ya. Kemudian remedial kalau kalian memang belum berhasil di sesi yang ini, kalian bisa melakukan di sesi exam berikutnya. Nah, untuk prosedurnya ini ya, nanti biasanya kurang dari 24 jam kita akan berikan invitation gitu ya, atau sesaat sebelumnya misalnya 1 jam gitu ya. Nah, itu tergantung nanti teknis yang sudah dipersiapkan oleh koordinator ujiannya. Kemudian 15 menit sebelumnya ini kita akan memasukkan kalian ke room karantina gitu ya. Terus kalian akan mengisi Google Form ya di sana. Kemudian pada saat ujian berlangsung, nah ini karena memang ini misalnya tergantung ada berapa room yang kami buka saat itu. Nah, untuk yang sesi pertama begitu ya, sesi pertama semua masuk di room 1, 2, sampai 10 misalnya. Nanti sudah selesai itu, yang 10 pertama itu akan kami masukkan ke room karantina lagi gitu ya. Kemudian masuk lagi 10 mahasiswa berikutnya. Ya, seperti itu ya, dan seterusnya tergantung dengan berapa peserta yang saat itu mendaftar. Nah, kalau misalnya kalian sudah selesai, oh sorry tadi isolation room ya namanya kalau sudah selesai ya. Nah di isolation room itu ya kalian jangan off atau pergi-pergi gitu ya. Jadi tetap di situ sampai ujiannya selesai ya. Oke. Nah ini terakhir mungkin saya ingin berpesan sekali lagi jangan melakukan kecurangan dalam bentuk apapun ya. Kalau kami menemukan kalian menggunakan kecurangan-kecurangan dalam bentuk-bentuk yang bervariasi tersebut, nah ini kami akan remove dari sesi ujian ya, dan kami akan berikan sanksi. Nah, untuk peserta ujian tolong menggunakan baju yang formal ya dan berperilaku yang formal juga gitu. Jadi jangan terlalu santai-santai tiduran seperti mau nonton TV misalnya gitu ya. Jadi tolong bersikap formal seperti kita sedang akan ujian di offline juga begitu ya. Kemudian kalau misalnya kalian mau sarapan atau melakukan hal-hal ritual lainnya sebelum ujian, lakukan itu sebelum room Zoom-nya dimulai. Begitu ya. Kalau ada technical issue bisa hubungi Pak Heri ini ya. Selamat belajar dan semoga nilainya bagus dan lulus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.